Selamat malam Prof. Tumanggor, saya Maria Eva Sriulina, R12 Pasca Sarjana UBK. Malam ini saya akan membahas mengenai tugas hukum ekonomi pembangunan dan saya mengangkat mengenai ibu kota negara yang dipindahkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur. Sejarah dan asal-usul ide pemindahan IKN, bahwa ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul sebetulnya pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN. Pada tahun 1990-an, ide pemindahan muncul kembali tetapi baru menjadi serius diwujudkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa alasan utama pemindahan IKN adalah untuk mencapai pemerataan ekonomi, penduduk dan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebagian besar sumber daya ekonomi dan populasi terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketidakseimbangan yang perlu diatasi. Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi dari Provinsi Kalimantan Timur, yang tepatnya berada di Kabupaten Penajam. Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan ekonomi di tanah air. Menurut Presiden, saat ini perputaran ekonomi di Indonesia itu di Pulau Jawa dengan produk domestik bruto mencapai 58% PDB nasional. Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita, Indonesia. Semuanya utamanya ada di Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi. Dari yang dulunya kita Jawa sentris, kita tarik menjadi Indonesia sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki. Nah, dasar dari dilaksanakannya pembangunan ibu kota negara ini tentunya berdasarkan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Presiden oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk 1. Menjadi kota berkelanjutan di dunia, 2. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan 3. Menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu kota Nusantara berfungsi sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Dan landasan hukum untuk pembangunan Indonesia ini didasari oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Beberapa landasan hukum utama yang mendukung proyek IKN yang sudah disebutkan tadi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Ibu Kota Negara IKN. Peraturan Presiden ini menguraikan rencana induk pembangunan IKN termasuk infrastruktur, pengembangan wilayah, dan perizinan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2020 tentang pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara. Peraturan Presiden ini membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan IKN. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur beberapa perubahan dan penyesuaian terkait dengan pembangunan IKN.
Nah, pemerintah Indonesia telah menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN. Namun, peraturan dan kebijakan terkait mungkin terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga penting untuk mengacu pada peraturan dan pengumuman resmi pemerintah dengan segala informasi yang terupdate. Pembangunan Indonesia IKN ini adalah proyek besar yang melibatkan berbagai masalah hukum maupun peraturan. Beberapa masalah hukum yang mungkin muncul dalam konteks pembangunan IKN meliputi hak tanah dan hak milik. Pemindahan ibu kota melibatkan akuisisi tanah untuk proyek infrastruktur dan pemukiman baru. Oleh karena itu, masalah terkait hak tanah, pemindahan hak milik, dan kompensasi bagi pemilik tanah adalah hal yang penting. Hak masyarakat adat. Kawasan Kalimantan Timur di mana IKN akan dibangun juga memiliki masyarakat adat yang memiliki hak-hak tertentu atas tanah dan sumber daya alam. Memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan melibatkan mereka dalam keputusan proyek adalah isu yang relevan. Dan yang paling utama, perizinan dan regulasi. Proyek pembangunan IKN ini memerlukan izin dari berbagai instansi pemerintah dan harus mematuhi regulasi yang berlaku. Ini melibatkan masalah hukum terkait perizinan dan peraturan yang berlaku. Dan yang tak kalah penting mengenai kontrak investasi. Proyek seperti IKN biasanya melibatkan kontrak dengan perusahaan konstruksi, konsorsium, mitra investasi, dan pihak swasta lainnya. Kontrak-kontrak ini perlu mematuhi hukum kontrak yang berlaku. Dan baru saja hari ini Presiden beserta beberapa para investor swasta meresmikan menandatangani kontrak yang berhubungan untuk pembangunan IKN seperti hotel dan fasilitas umum lainnya. Nah, demikian yang kiranya perlu dipahami bahwa di dalam ekonomi pembangunan tentunya tidak lepas dari segi-segi hukum yang perlu diperhatikan. Dari kontrak investasi yang tentunya akan datang dari berbagai macam investor baik dari luar negeri maupun investasi lokal yang perlu diperhatikan dari segi-segi hukum maupun segi-segi yang kiranya bisa menjadi masalah jika tidak diperhatikan untuk regulasi ataupun dari sisi investasi. Nah, untuk hal-hal yang tersebut di atas ini tentunya akan mengundang banyak investasi, apalagi di IKN itu adalah hutan yang dibikin ada istana dan semua pemerintahan akan berpusat di Kalimantan Timur. Tentunya akan ada pembangunan, ekonomi akan tumbuh, akan menambah juga merekrut karyawan, menarik investor dan beberapa hal yang tenaga kerja juga akan tentunya melibatkan merekrut karyawan. Ekonomi akan berputar dan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pembangunan khususnya di daerah Kalimantan Timur. Nah, hal itu sangat penting diperhatikan segi-segi hukum ekonomi pembangunan, memperhatikan regulasi yang perlu diatur. Hukum ekonomi pembangunan sendiri tentunya merupakan dan harus diatur supaya tidak terjadi konflik ataupun melanggar undang-undang atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kepastian hukum tentunya juga perlu diterapkan pada saat adanya pembangunan di wilayah tersebut. Dan menurut saya konteks hukum ekonomi pembangunan sangat penting di saat seperti negara-negara seperti Indonesia yang sedang berkembang dan perlu diperhatikan dari sisi hukum, regulasi yang sehingga bisa membuat semuanya berjalan lancar. Demikian dari saya, semoga kiranya tugas ini bisa menjadi tambahan nilai untuk tugas saya di hukum ekonomi pembangunan. Terima kasih.